dekat Massimo Sanur Bali. Hari ini dapat pembukaan bahasa Inggris untuk jawab satu subscriber Eka, di mana tanya kenapa tidak satu kali pembukaan bahasa Inggris. Dah itu. Untuk berikutnya akan buka pakai bahasa Itali. Oke, terima kasih semuanya untuk banyak subscribe dan like dan semua komen yang saya suka baca secara langsung dan jawab satu-satu sebagus mungkin. Hari ini kita akan masak bersama-sama satu spesialis dari kota lahir saya di Italia Selatan Timur, adalah mozzarella in carrozza. Carrozza itu bahasa Italia untuk kereta. Akan membuat satu mozzarella yang naik kereta. Siap? Oke, let's go. Untuk resep hari ini kita akan perlu mozzarella fresh. Kita selalu buat di Massimo Restaurant, bisa juga beli untuk bawa pulang. Dan roti juga homemade, tepung roti, telur, garam. Untuk bisa variasi sedikit, bisa menambah anchovies, tomato sun-dried, juga dibuat sendiri, nanti saya akan kasih tahu resepnya, basil. Dan untuk menutup, saya akan buat sesuatu baru, akan satu burrata dengan breadcrumbs goreng seperti mozzarella carrozza. Ini adalah satu cheese yang diproduksi hanya di kota saya, dan saya membuat satu specialty lagi hari ini dengan goreng. Siap? Ayo kita lanjut. Step pertama, kita akan potong mozzarella fresh dan akan taruh di atas tisu supaya menjadi sedikit lebih kering. Potong mozzarella kurang lebih 1 cm tebalan, dan lanjut sama mozzarella berikutnya. Dari 1 hour later. Taruh tisunya di atas supaya menjadi sedikit kering. Mozzarella kita tutup dan istirahat. Bisa taruh juga di kulkas sampai kita proses berikutnya. Berikutnya roti. Semua roti kita bake di Massimo Restaurant. Banyak tamu yang bawa pulang tanya justru gimana caranya simpan di rumah. Cukup simpan dengan kertas, kita jual rotinya. Bisa melihat kertasnya mengambil keringatan roti dan akan tahan sangat bagus. Ini kita matang kemarin, adalah satu ciabatta. Coba lihat rotinya kayak apa. Ini rotinya dari kemarin ya, sangat bagus. Tapi roti ini tidak terlalu cocok untuk preparation ini, karena lubang rotinya sangat besar dan akan minum terlalu banyak minyak. Ini saya tunjuk, voila, rotinya sangat-sangat lembut, cocok untuk makanan lain. Saya akan tunjuk di resep berikutnya. Untuk hari ini kita mau pakai roti pagnotta. Ini sama di dalam kertas. Kita mau potong pagnotta, bisa lihat masih lembut. Ini rotinya udah dari 3 hari. Kita potong seperti ini. Bisa lihat ini rotinya jauh lebih kompak dari ciabatta dan lebih cocok untuk jenis preparation kita buat hari ini ya. Jadi kita mau potong seperti ini, hampir 1 cm. Kita tidak mau terlalu banyak rotinya, kita mau rasakan mozzarella yang di dalam roti.
bisa dipakai roti lengkap dengan kulitnya, atau kalau mau lagi tren, lebih gourmet, kita bisa potong kulitnya. Oke, mozzarella siap, masih di bawah tisu supaya jadi kering. Rotinya siap. Ini waktunya untuk persiapkan telur. Kita bisa mulai dengan 4 telur dulu. Dua, tiga, empat. Wala. Sedikit garam. Saya selalu suka berpakai Massimo garam, adalah garam yang saya buat sendiri dengan sedikit spices. Lain kali saya akan tunjuk. Tapi garam biasa juga bisa. Oke, sedikit garam dan mix. Tidak perlu mix terlalu keras, tapi secukupnya supaya tidak lengket lagi telur putihnya. Dan berikutnya, siap untuk kumpul bersama-sama semua ingredients. Nomor 1, rotinya. Rotinya kita akan di dalam tepung seperti ini. Tidak perlu tepung berlebihan ya, cukup seperti ini. Oke. Nah, sekarang bisa mulai dari awal yang kita berisi tepung duluan. Kita akan tambah mozzarellanya. Mozzarella pastikan cukup kering. Ya, ini kelihatan sudah cukup bagus. Dan jangan langsung ke rotinya, tapi ke telur dulu. Masuk ke telur, 1, 2, angkat, taruh di atas rotinya. Oke, ini kita persiapkan yang metode tradisional ya. Kita ambil rotinya dan tutup, press sedikit seperti ini. Seperti ini. Oke, istirahat dulu sebentar. Kita lanjut ke variasinya. Variasinya kita mengambil mozzarella tetap di dalam telur seperti ini. Oke, atas roti. Dan ini sekarang bisa menambah anchovies seperti ini. Setiap mozzarella 1 seperti ini. Bisa menambah sangrai tomato. Bisa 1 daun basil. Ini dari tanaman saya. Saya suka tanam sendiri dan selalu suka punya spices fresh di rumah biar bisa masak. Lagi sama seperti operation sebelumnya, kita tutup rotinya, cari yang kecil sama yang kecil seperti ini, yang lebih besar sama yang lebih besar seperti ini. Oke, ini waktunya roti yang pertama. Bisa celup ke rotinya semua selesai dan biarin istirahat di satu piring. Masukin ke kulkas sekitar 30 menit sebelum lanjut. Oke, rotinya sudah cukup istirahat di kulkas dan telurnya agak sedikit lebih kering. Ini waktunya untuk di breadcrumbs
seperti ini. Pastikan semua selesai isi breadcrumbs. Kita akan 2 kali di breadcrumbs supaya mozzarella benar-benar tertutup di dalam rotinya ya. Peras sedikit. Dan siap untuk masuk lagi telur dan lagi sekali breadcrumbs. Oke, mozzarella in carrozza siap untuk digoreng. Oke, rotinya sudah dapat istirahat di kulkas minimal 30 menit. Kita punya minyak siap, sudah panas, siap untuk goreng. Saya membawa termometer supaya bisa lihat di rumah. Kita mencari 160-165 derajat. Kalau terlalu dingin, rotinya akan minum terlalu banyak minyak. Kalau berlebihan panas, akan berasap dan kurang sehat. Oke, let's go. Goreng satu persatu, rotinya bisa masuk ke minyak. Kurang lebih 4-5 menit matang. Setengah matang kita akan putar balik dan akan lepas dari minyaknya. Rotinya hampir siap, hampir matang. Bisa melihat melempung di atas, mau meledak. Itu mozzarella-nya sudah cukup panas karena kita nanti mau mozzarella supaya benar-benar bisa ditarik lembutnya. Oke, semua mozzarella carrozza sudah matang. Ini waktunya untuk kita mencoba satu sebelum bagi-bagi sama keluarga. Wow, kasih banget. Ini bisa lihat mozzarellanya. Wow. Ini yang kita mau melihat di mozzarella in carrozza. Wow, mozzarella fresh yang digoreng dalam rotinya. Walah. Sekarang waktu untuk testing. Nice. Enak. Buonissima. Time for you to try. Coba-coba di rumah. Oke. Sekarang yang alternatif ekstrim. Perlu tisu dan homemade burrata. Burrata adalah seperti mozzarella. Bisa lihat itu berat ya. Di dalam adalah bijian-bijian mozzarellanya dan krim. Sama ini perlu krim dulu. Pelan-pelan karena bisa meledak. Oke, seperti ini. Bisa dibiarin juga di kulkas setengah jam, bisa lebih cepat kering. Oke. Sekarang prosedurnya: tepung, telur, breadcrumbs. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Walah, tepung,
telur. Dan pelan-pelan dibalut pakai sendok, pelan-pelan ke breadcrumbs seperti ini. Kita akan buat dalam telur dan roti lagi sekali supaya lebih tebalan kulitnya sebelum goreng. Ada perlahan di atas seperti ini. Simpan di kulkas minimal 30 menit sebelum goreng. A few minutes later. Oke, kita sekarang buat yang carrozza ekstrim dengan burrata. Daripada tutup di dalam roti seperti mozzarella, kita hanya isi breadcrumbs dan pindahin ke pan yang lebih lebar supaya lebih isi minyak. Temperatur sedikit lebih panas dari sebelumnya. Tadi 160 derajat, ini kita mencari 170 sampai 180 derajat. Kita mau minyak goreng langsung menutup burratanya dan goreng di luar, pegang di dalam crispy-nya. Prosedurnya cukup seberapa menit aja, pelan-pelan aja biar tidak pecah. A few moments later. Burrata in carrozza siap, tinggal plating. Oke, the burrata carrozza is ready. Saya untuk presentasi dapat persiapkan sedikit tomato salad dengan datterini dan basil, garam, extra virgin olive oil. Taruh di bawah piring seperti ini dan mengambil satu burrata. Taruh di atas tomatonya seperti ini dan wow, ini berhasil. Bisa melihat lembutnya burratanya, krimnya semua masih di dalam dan crispy di luar seperti ini. Mozzarella in carrozza dan special burrata in carrozza atas tomato salad. Terima kasih banyak bersama-sama. Terima kasih untuk semua subscribe, banyak komen. Saya suka banget untuk dibaca komen dan like. Sampai jumpa lagi di Massimo Sanur Bali. Ciao.